Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada hari ini kami akan menyampaikan berita resmi statistik terkait indikator ekonomi, yaitu Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Provinsi Kalimantan Timur triwulan 2 tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, saya selalu berdoa agar kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan terlepas dari COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan kedua tahun 2020, pertama-tama akan kami sampaikan beberapa fenomena atau peristiwa yang relevan sebagai gambaran awal mengenai dinamika perkembangan ekonomi selama periode triwulan 2 tahun 2020. Saya mulai pada kategori pertanian. Terjadi beberapa fenomena, yaitu pengurangan kuota pupuk urea bersubsidi, kemudian terjadi gagal panen, puso akibat banjir besar dan hama. Untuk subkategori perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, masih dipengaruhi peristiwa di tahun 2019 yang menyebabkan produktivitas menjadi rendah, yakni fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan di tahun 2019, kemudian terkait dengan efisiensi petani perusahaan akibat rendahnya harga sawit di tahun 2019 dengan mengurangi pemupukan hingga 40%. Harga komoditas tandan buah segar TBS kelapa sawit mengalami penurunan secara Q2Q, namun mengalami peningkatan secara year on year. Terkait dengan kategori pertambangan dan penggalian, kami mencatat beberapa fenomena. Pertama, terkait dengan harga komoditas pertambangan non-migas, yakni harga batu bara acuan atau HBA pada triwulan 2 2020 menunjukkan penurunan baik secara Q2Q maupun Y on Y. Nilai ekspor non-migas periode Januari-Juni 2020 mengalami penurunan sebesar 16,11% jika dibandingkan periode Januari-Juni 2019, dengan nilai ekspor hasil tambang turun sebesar 20,48%. Beberapa perusahaan pertambangan menghentikan kegiatan operasional akibat pandemi COVID-19. Permintaan hasil pertambangan negara tujuan ekspor mengalami perlambatan, seperti masih adanya lockdown di India dan adanya kebijakan pemerintah Tiongkok untuk melindungi dan mendukung pertambangan domestik negaranya. Kemudian juga catatan berikutnya adalah terjadi tren penurunan harga minyak dunia sejak awal tahun 2020. Penurunan produksi migas dalam negeri sebagai dampak penghentian kegiatan produksi kilang minyak Pertamina RU5 Balikpapan pada pertengahan April Mei 2020. Penghentian ini akibat konsumsi BBM berkurang akibat pembatasan mobilitas penduduk selama pandemi COVID-19, juga terkait dengan kegiatan pemeliharaan kilang minyak. Berikutnya, kami mencatat juga pembatasan produksi LNG akibat pasokan gas yang masih menurun dan harga gas dunia yang cenderung turun. Penurunan produksi CPO akibat penurunan permintaan CPO oleh konsumen, kemudian juga penurunan produksi kelapa sawit sebagai bahan baku industri CPO. Kami juga mencatat harga komoditas CPO mengalami penurunan secara Q2Q. Kemudian juga penurunan permintaan konsumen akibat daya beli masyarakat yang menurun serta kegiatan pemeliharaan mesin menyebabkan penurunan produksi pada beberapa kegiatan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Peningkatan konsumsi listrik dan air bersih rumah tangga akibat kebijakan work from home atau WFH dan belajar dari rumah. Kemudian juga adanya pembangunan jembatan Pulau Galang terus berlangsung dan diperkirakan dapat diselesaikan pada akhir 2020. Hingga Juni 2020, progres pembangunan telah mencapai 82%.
Proyek pembangunan kilang atau Refinery Development Master Plan atau RDMP terus berjalan. Capaian hingga Juni 2020 mencapai 17% dan diperkirakan akan selesai tepat waktu di tahun 2023. Penutupan sementara pusat perbelanjaan selama pandemi COVID-19 ini, kita ketahui bersama bahwa ketika kondisi COVID ini sampai dengan saat ini, sampai dengan posisi di triwulan kedua, awal-awal triwulan kedua masih masih ada penutupan sementara pusat perbelanjaan, walaupun pada kondisi di awal Juni sudah mulai adanya dibuka kembali terkait dengan pusat perbelanjaan. Kemudian juga aktivitas perdagangan mengalami penurunan, seperti penurunan penjualan ATK dan seragam, kemudian juga BBM. Terjadinya peningkatan aktivitas belanja secara online, kita ketahui bersama akhirnya karena adanya PSBB ini peningkatan, tentu saja terjadi peningkatan akibat aktivitas belanja ini terkait dengan belanja online. Kemudian juga adanya pelarangan aktivitas jasa hiburan selama pandemi COVID-19. Kemudian juga kami mencatat adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan, dan ini kami sudah merilis di awal bulan. Pada triwulan 2 2020, wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar 93,41% dibandingkan triwulan kedua 2019. Tingkat penghunian kamar TPK Hotel Bintang pada triwulan kedua 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan periode triwulan 1 2020. Ini juga sudah kami melakukan rilis kondisi ini di awal bulan, setiap awal bulan. Jumlah penumpang angkutan udara domestik selama periode Januari-Juni 2020 mengalami penurunan sebesar 46,01% jika dibandingkan periode triwulan 2 atau triwulan yang sama tahun sebelumnya. Selama periode April-Juni 2020 tidak terdapat penerbangan internasional yang datang ke Provinsi Kalimantan Timur. Penutupan sementara Bandara Sepinggan, Balikpapan, Bandara Kalimarau, dan Bandara APT Pranoto selama pandemi COVID-19. Catatan peristiwa berikutnya adalah peningkatan traffic data internet dan penambahan permintaan sambungan internet akibat kebijakan belajar berbasis daring, e-learning, layanan bekerja atau meeting conference, dan layanan hiburan seperti streaming. Kemudian juga adanya pencairan THR PNS pada bulan Mei 2020 menyebabkan peningkatan konsumsi belanja pemerintah pada triwulan 2 2020 dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun terjadi perubahan mengenai besaran pemberian THR di tengah pandemi COVID-19. Terjadi inflasi pada periode April-Juni 2020 sebesar 0,85% Q2Q dan 1,52% Y on Y. Ini juga kami sudah rilis terkait dengan laju inflasi ini bulanan tiap awal bulan. Pola konsumsi masyarakat cenderung berubah dibandingkan triwulan 2 2019 akibat adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, kami juga sudah melakukan rilis terkait dengan ekspor ini. Nilai ekspor pada periode April-Juni 2020 angka sementara mencapai 2,99 miliar US dollar, turun jika dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Nilai ekspor non migas pada periode April-Juni 2020 mencapai 2,50 miliar US dollar, turun jika dibandingkan periode Januari-Maret 2020, yakni sebesar 3,38 miliar US dollar. Ekspor non migas Kalimantan Timur tersebut didominasi oleh hasil pertambangan. Nilai impor pada periode April-Juni 2020 angka sementara mencapai 269,37 juta US dollar, menurun jika dibandingkan periode Januari-Maret 2020, yakni sebesar 736,77 juta US dollar. Impor Kalimantan Timur didominasi oleh minyak mentah dan hasil minyak. Nilai impor migas yang masuk ke Kaltim mencapai 97,90 juta US dollar, mengalami penurunan baik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun dengan periode yang sama pada tahun 2019.
Catatan peristiwa berikutnya adalah pada sektor pemerintahan terdapat realisasi belanja pegawai atau APBD provinsi pada triwulan 2 2020 mencapai 453,76 miliar rupiah, turun dibandingkan realisasi triwulan 2 2019 yang sebesar 470,01 miliar rupiah. Selain itu juga terdapat penurunan pada realisasi belanja pegawai APBD Kabupaten Kota triwulan 2 2020 mencapai 1,66 triliun rupiah jika dibandingkan realisasi triwulan 2 2019 yang sebesar 2,21 triliun rupiah. Realisasi belanja barang dan jasa pemerintah APBD provinsi triwulan 2 2020 mencapai 513,64 miliar rupiah, meningkat dibanding realisasi triwulan 2 2019 sebesar 360,47 miliar rupiah. Penurunan terjadi pada realisasi belanja barang dan jasa pemerintah APBD Kabupaten Kota triwulan 2 2020 yang mencapai 976,31 miliar rupiah jika dibandingkan dengan realisasi di triwulan 2 2019 sebesar 1,29 triliun rupiah. Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan 2 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan 2 2020 Y on Y atau year on year sebesar minus 5,46%. Berdasarkan hasil perhitungan nilai PDRB atas dasar harga berlaku atau ADHB pada triwulan 2 tahun 2020 adalah sebesar 149,16 triliun rupiah. Sementara itu nilai PDRB atas dasar harga konstan atau ADHK adalah sebesar 114,25 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2019 atau pertumbuhan Y on Y, maka nilai PDRB ADHK tersebut mengalami penurunan sebesar 5,46%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan Q2Q atau triwulan 1 terhadap triwulan 2 terhadap triwulan 1 terjadi kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 6,53%. Bapak sekalian, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2020, yaitu turun sebesar 2,10% atau pertumbuhan C2C di Provinsi Kalimantan Timur. Kami mencatat juga berdasarkan perhitungan PDRB untuk PDRB Kalimantan Timur semester 1 sebesar 236,49 triliun rupiah berdasarkan harga atas dasar harga konstan. Kemudian untuk atas dasar harga berlaku PDRB Provinsi Kalimantan Timur semester 1 sebesar 313,06 triliun rupiah. Jadi kalau kita bandingkan pada posisi semester 1 tahun 2019 terkait dengan PDRB atas dasar harga konstan, di mana semester 1 2019 berjumlah sebesar 241,56 triliun rupiah atas dasar harga konstan, maka untuk semester 1 2020 ini terjadi penurunan sebesar 2,10%. Berikutnya, gambaran perkembangan laju pertumbuhan PDRB triwulan 6 Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2016 hingga triwulan 1 2020. Grafik yang pertama menunjukkan perkembangan besaran pertumbuhan triwulan atau Y on Y, sedangkan grafik kedua yang ada di bawah menunjukkan perkembangan angka pertumbuhan antar triwulan. Terlihat secara Y on Y pada periode triwulan 2 2020, kinerja ekonomi Kalimantan Timur tidak lebih baik jika dibandingkan periode 3 tahun sebelumnya atau mengalami penurunan kinerja. Demikian pula jika dilihat perkembangan
antar triwulan. Terdapat kecenderungan penurunan dari waktu ke waktu. Bahkan pada periode triwulan 2 2020 ini, kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif yang semakin relatif dalam. Bapak sekalian, PDRB ini dihitung dengan menggunakan dua pendekatan untuk melihat dari sisi penyediaan atau supply dan juga dari sisi permintaan atau demand. Pada sisi penyediaan, PDRB dihitung menurut lapangan usaha, sedangkan pada sisi permintaan, PDRB dihitung menurut komponen pengeluaran. Berikut ini akan kami sampaikan secara lebih rinci mengenai angka PDRB yang dihitung dengan pendekatan dari sisi penyediaan. Informasi yang akan disajikan adalah terkait pertumbuhan dan kontribusi masing-masing lapangan usaha serta peranan masing-masing lapangan usaha dalam menciptakan sumber pertumbuhan. Bapak sekalian, dengan melihat besaran peningkatan nilai tambah di masing-masing kategori atau lapangan usaha, maka dapat diidentifikasi 3 kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, atau pertumbuhan Q2Q, maupun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, atau pertumbuhan Y-on-Y. Secara Q2Q, 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan kedua tahun 2020 adalah jasa kesehatan sebesar 3,74%. Kemudian pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 3,43%, dan informasi dan komunikasi sebesar 3,03%. Berikutnya, slide berikutnya adalah menunjukkan struktur PDRB yang dirinci menurut lapangan usaha, serta kami sandingkan dengan besaran pertumbuhan nilai tambah masing-masing lapangan usaha tersebut. Terlihat bahwa pada triwulan 2 2020, pertambangan masih mendominasi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 42,94% terhadap total PDRB Kalimantan Timur. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 17,90% dan kontribusi sebesar 9,58%. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa lapangan usaha pertambangan mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar 6,88%. Industri pengolahan, saya ulangi, industri pengolahan tumbuh sebesar minus 7,74%. Sedangkan lapangan usaha konstruksi juga masih tumbuh sebesar positif ya, 0,42%. Berikutnya adalah terkait dengan memperhatikan struktur serta pertumbuhan di masing-masing lapangan usaha, maka dapat dihitung sumber pertumbuhan dari masing-masing lapangan usaha terhadap total perekonomian Kalimantan Timur. Secara Y-on-Y, terdapat 7 lapangan usaha memiliki andil positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki andil tertinggi, yaitu sebesar 0,10%. Sedangkan lapangan usaha lainnya yang tumbuh positif memberikan andil kurang dari 0,10%. Sebaliknya, 9 lapangan usaha yang memiliki andil negatif terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur pada kondisi triwulan kedua 2020, lapangan usaha yang memiliki andil negatif terbesar yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan nilai sebesar 3,32% negatif. Kemudian juga diikuti lapangan usaha industri pengolahan dengan andil negatif sebesar 1,55%, dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan andil negatif sebesar 0,50%. Bapak sekalian, selanjutnya kami ingin menyampaikan terkait dengan
penyajian PDRB yang dihitung dengan pendekatan dari sisi permintaan. Informasi yang akan disajikan adalah terkait dengan pertumbuhan dan kontribusi masing-masing komponen, serta peranan masing-masing komponen permintaan dalam menciptakan sumber pertumbuhan. Jika dirinci menurut komponennya, terlihat bahwa jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau pertumbuhan Q2Q, sebagian besar komponen mengalami kontraksi. Komponen yang mengalami penurunan paling signifikan dari sisi pengeluaran adalah komponen ekspor barang dan jasa yang terkoreksi sebesar negatif 8,53%, dan komponen impor barang dan jasa sebesar negatif 5,61%. Nilai ekspor tersebut merupakan gabungan antara ekspor luar negeri dan juga ekspor antar daerah. Komponen lainnya yang juga mengalami pertumbuhan negatif adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar negatif 2,88% dan komponen PMTB, pembentukan modal tetap bruto, sebesar negatif 0,47%. Secara one-on-one, komponen dengan pertumbuhan terkontraksi terdalam adalah ekspor barang dan jasa sebesar 6,03%. Kemudian diikuti oleh komponen lembaga non-profit rumah tangga, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, komponen impor barang dan jasa yang juga terkontraksi masing-masing sebesar 3,12%, 2,34%, dan 2,06% secara berturut-turut. Komponen PDRB lainnya juga mengalami pertumbuhan positif. Komponen PDRB lainnya juga mengalami pertumbuhan positif, hanya komponen pembentukan modal tetap bruto yang mampu tumbuh sebesar 0,79%. Berikutnya adalah terkait dengan struktur PDRB yang dirinci menurut komponen pengeluaran, serta disandingkan dengan besaran pertumbuhan nilai tambah di masing-masing komponen tersebut. Kita bisa lihat bahwa triwulan kedua tahun 2020 komponen net ekspor masih mendominasi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 46,29% terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian diikuti oleh PMTB sebesar 30,79%, sementara itu pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang 18,33% terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu bisa lihat kondisinya di mana dengan kondisi kontribusi untuk net ekspor yang cukup besar ini tumbuh negatif 9,79%. Selanjutnya, kami ingin memperlihatkan bagaimana struktur serta pertumbuhan di masing-masing komponen pengeluaran, sehingga dapat dihitung sumber pertumbuhan dari masing-masing komponen terhadap total perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Pada triwulan kedua ini, tahun 2020, komponen PMTB dan perubahan inventory menjadi sumber pertumbuhan tertinggi bagi ekonomi Kalimantan Timur, yaitu masing-masing sebesar 0,20% dan 0,30%. PMTB merupakan sumber pertumbuhan ekonomi positif tertinggi, yakni sebesar 0,20%. Sedangkan net ekspor memberi andil negatif sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 5,60% negatif. Selanjutnya, terkait dengan perekonomian Indonesia secara spasial, tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala BPS RI terkait dengan spasial ini. Kita lihat peta bahwa secara spasial terlihat bahwa konsentrasi perekonomian berada di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 58,55% dengan pertumbuhan minus 6,69%. Sementara kontribusi Pulau Kalimantan terhadap total perekonomian nasional
sebesar 8,04% dengan pertumbuhan yang negatif atau kontraksi sebesar 4,35%. Kondisi secara spasial di mana baik kontribusi maupun pertumbuhan hampir keseluruhannya negatif, pertumbuhan di seluruh pulau kecuali untuk Pulau Maluku dan Papua dengan kontribusi sebesar 2,37%, namun pertumbuhannya positif 2,36%. Pulau-pulau yang lainnya terlihat bahwa mengalami pertumbuhan negatif. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terkait dengan regional Pulau Kalimantan. Ekonomi Kalimantan Timur masih mendominasi. Hal ini terlihat dari kontribusi terhadap total ekonomi di Pulau Kalimantan sebesar 49,94%. Maaf, saya ulangi. Kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap total seluruh di Pulau Kalimantan Timur sebesar 49,09%. Namun demikian, jika dilihat dari besaran pertumbuhannya, perekonomian Kalimantan Timur menjadi yang terendah di regional Kalimantan ini, yakni tadi saya sudah sampaikan sebesar 5,46%. Y on Y. Minus ya. Jadi kita bisa lihat Provinsi Kalimantan Timur dengan share sebesar 49,09% mengalami kontraksi sebesar 5,46%. Kita mundur ke bawah, ke atas, kita lihat bahwa untuk Provinsi Kalimantan Selatan dengan share 14,41% tumbuh negatif 2,61%. Kemudian share kedua di Pulau Kalimantan ini setelah Kalimantan Timur adalah Kalimantan Barat sebesar 16,66% juga mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi 3,40%. Kemudian Kalimantan Tengah dengan share 11,86%, kontribusi secara total di Pulau Kalimantan sebesar 11,86%. Untuk Provinsi Kalimantan Timur ini, Kalimantan Tengah ini tumbuh atau mengalami kontraksi sebesar 3,15%. Kemudian di Kalimantan Utara dengan kontribusi sebesar 7,98% juga mengalami kontraksi sebesar 3,35%. Itu kondisi di mana provinsi-provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan PDRB menurut lapangan usaha triwulan baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010. Bapak Ibu sekalian bisa mendownload di web resmi kami www.kaltim.bps.go.id. Kemudian tabel berikutnya juga terkait dengan lagi pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2010. Bapak Ibu sekalian bisa mendownload, mengakses di web kami. Lanjut. Tabel PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 juga bisa diperoleh melalui web kami, dan kami sudah sebentar lagi setelah dari sini akan kami upload di web PS Kaltim. Bapak Ibu sekalian, demikianlah rilis terkait dengan berita resmi statistik mengenai produk domestik regional bruto atau PDRB yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rilis secara live streaming pada hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhir kata, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Selanjutnya, bahan rilis akan kami segera upload melalui web resmi BPS Provinsi Kalimantan Timur di www
www.kaltim.bps.go.id. Adapun masukan dan saran serta pertanyaan dapat disampaikan melalui nomor kontak yang sudah kami cantumkan. Demikian kami akhiri. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi